Hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran sistem persamaan atau tidak samaan dua variabel. Kalau kemarin sudah Ibu jelaskan ya, sistem persamaan. Jadi ada persamaan linear kuadrat dan persamaan kuadrat kuadrat. Sedangkan hari ini kita akan membahas tentang sistem pertidaksamaan. Sedangkan kalau misalnya sistem persamaan itu tandanya sama dengan ya, lihat dari soalnya. Sedangkan kalau sistem pertidaksamaan itu ada nanti soalnya tandanya kurang dari sama dengan, ada yang sama dengan, ada kurang dari, dan ada lebih dari. Sekarang kita langsung saja untuk hari ini, yaitu sistem pertidaksamaan dua variabel. Ini pembahasannya itu ada dua ya. Yang pertama kita akan membahas tentang sistem pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel. Dan yang kedua, sistem pertidaksamaan kuadrat kuadrat dua variabel. Untuk hari ini kita akan membahas tentang sistem pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel ya. Di sini ada pengertian telah Ibu buatkan bahwa katanya sistem pertidaksamaan yang terdiri atas pertidaksamaan linear dua variabel dan pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Yang mana variabel-variabel pertidaksamaan dalam sistem tersebut saling berkaitan. Jadi bentuk umum dari kedua persamaan ini ialah ada AX plus BY kurang dari sama dengan C, dan juga ada Y kurang dari sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Di sini kalau ada soal, di sini tidak tentu ya, ada yang dari soalnya tanda pertidaksamaan bisa diganti dengan lebih dari sama dengan, kurang dari, dan lebih dari. Nah, ini bentuk umum dan tanda dari pertidaksamaan. Sekarang itu Ibu akan menjelaskan tentang langkah-langkah menggambar daerah penyelesaian pertidaksamaan linear kuadrat. Yang pertama, kita harus menggambar dulu grafik pertidaksamaan linear. Karena ini persamaan pertidaksamaan linear, maka grafiknya nanti berbentuk garis ya. Yang kedua, kita harus menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linear. Dan yang ketiga, menggambar grafik pertidaksamaan kuadrat ya. Yang tadi sudah kita gambarkan persamaan linear. Sekarang kita menggambar grafik pertidaksamaan kuadrat ya, berbentuk parabola atau kurva ya. Terus yang keempat, menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat. Nah, yang terakhir baru kalian menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dan kuadrat ya. Dua variabel. Sekarang di sini ada sedikit catatan bahwa katanya kalau jika suatu parabola dan garis tanda pertidaksamaan yang dari soal ya, kalau soalnya ada lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, nih sama kayak gini bentuk umumnya nih, berarti itu grafiknya parabola atau garisnya nanti digambar dengan penuh. Nih contohnya Ibu gambari bahwa sumbu X dan sumbu Y di sini ada garis yang memotong, yaitu dia gambarnya penuh. Sedangkan untuk kurva atau parabolanya lihat di sini penuh kan untuk gambarnya. Sekarang kalau jika suatu parabola dan garis tanda pertidaksamaan itu tidak ada sama dengan yang di bawahnya, tidak ada garis di bawahnya, yaitu hanya lebih dari dan kurang dari, maka parabola atau garis digambar dengan putus-putus. Nih ya, yang tadinya penuh kalau ada sama dengan, berarti yang tidak ada sama dengan putus-putus untuk gambar garis maupun kurvanya. Oke, selanjutnya jika suatu parabola Y kurang dari sama dengan min AX kuadrat plus BX plus C, yaitu nilai X kuadrat ini ialah negatif. Jadi yang di sininya ya. Nah, nilai kuadratnya ialah negatif, maka kurva hadap ke bawah. Jadi kurvanya itu akan menghadapnya ke bawah. Misalnya juga kayak Y lebih besar sama dengan min 3X kuadrat plus 2X plus 6 misalnya. Berarti kan dari soal ini saja kita sudah bisa melihat bahwa kurva ini ialah menghadap ke bawah karena di sini ada negatif untuk di X kuadratnya ya. Oke, selanjutnya itu ialah jika suatu parabola Y kurang dari sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, nilai X kuadratnya nih ya, nilai X kuadratnya positif, yang tadi negatif sekarang positif, maka kurva hadapnya ke atas ya. Misalnya Y kurang dari sama dengan 3X plus 2X plus 6, berarti sudah kita lihat di sini bahwa yang di ini X kuadrat ya, maaf, di sini sudah kita lihat bahwa di X kuadrat ini bentuk positif. Oh, berarti kurvanya ini nanti ngadap ke atas. Oke, kita langsung saja masuk ke contoh soal ya. Di sini ada contoh soal, tentukan daerah penyelesaian
penyelesaian dari sistem pertidaksamaan. Nah, 5x plus 2y lebih besar sama dengan 0. Y kurang dari sama dengan min x kuadrat plus 5x plus 6. Di sini sudah kita lihat bahwa di sini tidak ada pangkat 2, berarti ini pangkat 1. Di sini pertidaksamaan apa? Ini pertidaksamaan linear ya. Nanti akan kita gambarkan berarti berbentuk garis. Sedangkan ini pertidaksamaan kuadrat, maka nanti berbentuk gambarnya ialah grafiknya bentuknya kurva ataupun parabola. Kita langsung saja untuk penyelesaian. Yang pertama itu harus kita gambar dulu. Yang pertama itu akan menggambar grafik dari pertidaksamaan linear dulu ya. Nih, 5x plus 2y lebih besar sama dengan 10. Langkah pertama ialah menggambar grafik. Nah, kalau kita ingin menggambar grafik ya, itu yang tadi pertidaksamaan kita ubah dulu ke bentuk persamaan biar bisa mendapatkan titik koordinatnya. Sekarang lihat di sini, menentukan titik potong dulu untuk menggambar grafik. Titik potong ialah sumbu x dan sumbu y. Ini ibu misalkan kalau x-nya sama dengan 0, berapa y-nya? Berarti kita ganti 5x plus 2y sama dengan 10. Ini dari soal tadi ya, yang ini ya. 5 kita ganti x-nya menjadi 0. Berarti 0 plus 2y tetap ya sama dengan 10. 5 kali 0 itu habis, tinggal 2y sama dengan 10. Y sama dengan 10 dibagi 2 ialah 5. Berarti kalau kita x-nya 0 itu kita dapatkan y-nya 5 ya. Sekarang kalau seandainya y-nya itu 0, berapa x-nya? Nih ibu masukkan y-nya 0. 5x plus 2y sama dengan 10. 5x-nya tetap plus y-nya kita ganti dengan 0. 2 kali 0 sama dengan 10. 5x sama dengan, ini habiskan 2 kali 0 kan, sama dengan 10. X sama dengan 10 bagi 5 ialah 2. Berarti didapatkan kalau y-nya 0 itu dapat x-nya 2. Maka titik koordinat sini nanti kita dapatkan 0,5 dan ialah 2,0. Nah, langsung kita gambarkan saja. Ada sumbu y, ada sumbu x. Nah, 0,5 ini titiknya di mana? X-nya 0, y-nya 5. Berarti di sini ya. Nih. Terus x-nya 2 di sini, y-nya 0. Berarti di sini. Sehingga kalau kita gabungkan antara titik ini, dia membentuk sebuah garis nih. Karena dari soal ini lebih besar sama dengan, ada sama dengan ya. Berarti garis untuk garisian itu ialah garis penuh ya. Kita gambar bukan putus-putus. Ingat, kalau dari soal ada sama dengan di bawah berarti kita akan menggambar dengan garis penuh. Selanjutnya itu ialah menentukan daerah penyelesaian dengan titik uji. Jadi maksud di sini ialah kita masukkan titiknya. Di sini kita lihat di daerah ini ada 0 kan, di garis ini ada 2 daerah, ada yang di bawah garis dan ada juga yang di atas garis kan daerahnya. Maka ibu lebih mudah ini ya, ini saran saja, lebih baik kita masukkan titik ujinya ke titik 0,0. Berarti 0,0 ini terdapat di mana? Di bawah garis kan. Nih, uji titik 0,0 kita masukkan kembali, tetapi ini yang dimasukkan ialah yang dari soal ya. Nih soalnya tadi 5x plus 2y lebih besar sama dengan 10. Kita masukkan 5 ini sebagai x, ini sebagai y. X-nya kita ganti dengan 0 dan y-nya juga diganti dengan 0. Sehingga lebih besar sama dengan 10. Ini 5 kali 0, 0 ditambah 2 kali 0, 0. Jadi 0 lebih dari sama dengan 10. Benar atau salah pernyataan? Kalau 0 itu lebih besar sama dengan 10, salah ya. Harusnya 0 itu kurang dari sama dengan 10. Sehingga pernyataan tersebut salah. Nah, di mana salahnya? Salah ini terletak di titik 0,0 kan? Di sini kan? Nah, sehingga yang di daerah bawah ini bukan daerah penyelesaiannya. Yang di atas kita ambil nih. Nah, ini daerah penyelesaian untuk pertidaksamaan dari grafik 5x plus 2y lebih besar sama dengan 0. Sekarang
untuk menggambar grafik Y kurang dari sama dengan min X kuadrat plus 5X plus 6. Sama seperti tadi ya, untuk menggambar grafik kita ubah dulu bentuknya menjadi persamaan. Jadi Y sama dengan min X kuadrat plus 5X plus 6. Di sini Ibu akan membuat, berarti kalau kita ubah bentuk A itu koefisien dari variabel X kuadrat ya, yaitu min 1. B koefisien dari X ialah 5, sedangkan C ialah konstantanya 6 ya. Karena A itu kurang dari sama dengan min 1, kurang dari 0 kan, ini kan negatif kan, ini berarti kurvanya nanti atau parabola terbuka ke bawah ya, sama yang sudah Ibu berikan tadi penjelasan di catatan itu, bahwa kalau dia dari soal itu bentuknya negatif, berarti parabolanya nanti kita gambar terbuka ke bawah. Sekarang untuk menggambar langkah berikutnya ialah kita tentukan titik potong, ini titik potong ya, sumbu X dan sumbu Y. Tadi kan sudah dijelaskan untuk menentukan titik potong itu kita pakai bahwa titik potong sumbu X kita misalkan Y sama dengan 0, titik potong sumbu Y kita misalkan X sama dengan 0. Nih, X sama dengan 0, Y sama dengan yang ini ya, kita pakai min X kuadrat plus 5X plus 6. Kita ganti X nya dengan 0, berarti min 0 kuadrat ditambah X kita ganti juga dengan 0, 5 dikali 0 ditambah dengan 6, maka hasilnya Y nya itu adalah 6 ya. Nah sekarang titik potong antara untuk X sama dengan 0 ialah 0,6. Selanjutnya kalau seandainya Y nya Ibu ganti dengan 0, berarti berapa nilai X nya? Y nya kita ganti dengan 0, ini min X kuadratnya tetap ya, min X kuadrat plus 5X plus 6 ya. Nah ini Ibu balik aja ya, biar mudah untuk mencari faktorannya. Berarti min X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0. Nah karena di sini ada negatif, Ibu akan mencari faktoran. Itu bisa kalian kalikan saja dengan negatif 1. Jadi kan min kali min jadinya plus, sedangkan min kali plus itu jadi negatif, min kali plus itu jadi negatif sama dengan 0. Berarti kita dapatkan katanya kalau pemfaktoran dari X kuadrat min 5X min 6 ialah X plus 1 X min 6 sama dengan 0. X sama dengan plus, pindah ke sebelah kiri jadi negatif ya, satunya pindah juga, X min 6, maka X sama dengan min, pindah ke sebelah kanan jadi positif 6. Sehingga didapatkan untuk titik potongnya X nya min 1, Y nya 0. Nih, min 1,0. X nya 6, Y nya juga 0, berarti 6,0. Di sini sudah kita mendapatkan 3 titik untuk menggambar grafik dari parabola ini ya. Sudah kita jelaskan mencari titik potong untuk sumbu X dan sumbu Y. Jadi di sini yang langkah selanjutnya yaitu menentukan sumbu simetri ya. Nah, dimana untuk mencari sumbu simetri ini Ibu salin kembali yang bersamaan tadi. Y sama dengan min X kuadrat plus 5X plus 6. Ini kalau kita ubah menjadi bentuk A, kalau nilai A itu dari koefisien variabel X kuadrat ialah min 1. Koefisien dari B, koefisien dari X ialah B nya 5, sedangkan konstantanya X sama dengan 6. Nah, jangan lupa untuk menentukan sumbu simetri itu rumusnya ini ya. Nih, X sama dengan min B dibagi 2A. Min B tadi kita dapatkan 5 dibagi 2 nya tetap dikali nilai A min 1. Maka min, kalau kita bagi min itu habis ya. Jadi tinggal 5 per 2. Oke, dapatlah ini sumbu simetrinya 52. Sekarang kita akan menentukan titik puncak atau titik balik, ialah dari sumbu simetri ini. Ini kan sudah dapat X kan? Nah, berarti untuk titik puncak kita Y. Y sama dengan min X kuadrat plus 5X plus 6. Kita ganti X nya dengan 52 yang sudah kita dapatkan di sumbu simetri tadi. X kita ganti 52 kuadrat ditambah 5, X nya 52 ditambah 6. Min 5 kali 5, 25. 2 pangkat 2 ialah 4. Ditambah ini 5 kali 5, 25 per 2,
ditambah dengan 6. Sekarang kita samai penyebut ya. Ini ibu penyebutnya 4. Ibu samai 4 bagi 4 itu 1 kali 25 tetap 25 karena di sini ada min, berarti tambahin min. Plus 4 bagi 2 itu 2 dikali 25 ialah 50. 4 ini kan ada 6, berarti dianggap 6 per 1 kan. 4 bagi 1 ya tetap 4 dikali dengan 6 ialah 24. Maka didapatkan min 25 ditambah 50 kan jadi 25 ditambah 24 sehingga 49 per 4 ya. Untuk titik puncaknya kita dapatkan, sehingga kalau dibuatkan X, Y jadinya 5 per 2, 49 per 4. Nih. Sekarang lanjut, kita akan menggambarkan grafik dari fungsi kuadrat ini ya, grafik pertidaksamaan kuadrat. Di sini katanya tadi nilainya itu ibu tulis lagi ya, titik potong yang kita sudah temukan tadi itu ada 0,6, terus min 1,0 dan satunya itu 6,0. Nih ya. Jadi ibu ini akan titik ini akan ibu letakkan di kurva ya, di grafik ini ada sumbu X, ada sumbu Y. 0,6 berarti X-nya 0, Y-nya 6. Nih ya, kita sudah tuliskan. Min 1,0 berarti X-nya min 1 di sini ya. Kalau X-nya min 1 sebelah kiri, 0 berarti Y-nya 0 tetap di sini. Nih ya, titiknya. 6,0 X-nya 6, Y-nya 0 berarti di sini. Setelah itu kita gambarkan. Oke, sudah kita dapat. Ini tadi ada sumbu simetrinya 5 per 2, 49 per 4 ya. Di sini ibu buat 5 per 2 itu kan 2,5. Jadi ibu buat di sini perkiraan jadi 5 per 2 di sini. Nih, ini sumbu simetri ya, garis lurus ini. Terus titik puncak yang ini. Berarti titik puncak ini tadi yang kita dapatkan berapa? 49 per 4. Sebenarnya 49 per 4 itu lebih lagi ya naik ya, karena ini hanya gambar, jadi ibu misalkan di sini aja 49 per 4. Nih. Sekarang sudah kita tentukan ini titik puncak, ini sumbu simetrinya, dan ini grafik untuk pertidaksamaan kuadrat. Nah, yang kedua, menentukan daerah penyelesaian dengan titik uji, sama seperti yang kita menggambar garis tadi ya. Pertama kita lihat dulu titik uji yang mana yang kita ambil. Ini ada di grafik ini, ada yang di bawah daerah penyelesaian, ada juga yang di atas kurva ya. Nih, ibu misalkan titik 0,0 ada berapa? Ada di mana? 0,0 berada di sini kan? Ini terletak di bawah grafik ya, di bawah kurva. Maka ibu uji dari soal yang kita tadi, Y kurang dari sama dengan ya, dan soalnya ya, min X kuadrat ditambah 5X plus 6. 0 kurang dari sama dengan X nya kita ganti dengan 0 dan Y juga kita ganti dengan 0. 0 kuadrat ditambah 5 kita ganti 0 ditambah 6. 0 kurang dari sama dengan 6. Pernyataan ini benar atau salah? 0 kurang dari 6. Benar ya, kalau 0 itu kurang dari sama dengan 6. Oh, berarti ini benar pernyataannya. Benar ini di mana tadi? Di titik 0,0. Berarti daerah penyelesaiannya ada di mana? Di bawah kurva ya. Nih, di bawah daerah penyelesaiannya. Nah, ini untuk daerah penyelesaian untuk pertidaksamaan kuadrat. Sekarang yang terakhir, ini langkah terakhir ialah kita gabungkan kedua grafik tadi. Yang kita dapatkan grafik yang ini, pertidaksamaan linier sama pertidaksamaan kuadrat ini. Kita gabungkan ya, ini sudah digambarkan. Kalau pertidaksamaan linier tadi di titik 2,0 sama 0,5 ya. Nih, ini garisnya. Nah, ibu gariskan. Sedangkan kurva tadi seperti ini ya, dia di min 1, 6 dan 6. Di sini tadi titik puncaknya 49 per 4 buat. Oke. Setelah itu, tadi kan tanda pertidaksamaan
Di bawah kan kurvanya, daerah penyelesaiannya. Berarti di sini Ibu gambarkan semua. Nah, ini kan. Nah, kita lihat kembali daerah penyelesaiannya, yang harus daerah penyelesaian untuk mencakup semuanya ya, itu kita ambil dari di dalam penyelesaian ini sudah Ibu gambarkan. Kalau yang atas, yang daerah penyelesaian untuk yang linear itu yang di atas ya, di asil nih, sudah Ibu asil yang di atas. Sedangkan untuk kurva itu di bawah ya, untuk daerah penyelesaiannya nih di bawah. Tetapi di sini kita lihat yang kita ambil adalah yang melalui garis dan kurva. Di sini, apakah dia melalui garis dan kurva? Tidak ya, ini hanya dilalui oleh kurva. Jadi yang ini Ibu hapus. Nih, ini kan hanya kurva yang dilalui. Berarti yang daerah penyelesaian mana? Yang di dalam sini. Nah, inilah daerah penyelesaian untuk pertidaksamaan linier dan pertidaksamaan kuadrat.